أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Radu ridho sapa ulul taul bi ayyakunu kelawan yen ta ana ulul taul iku ma'al khawalifi sertane pira-pira wadon kang ngeri ing dalam omah. Ini meneruskan daunnya Said Ahmad bin Abdullah Saqaf yang beliau menyatakan bahwa jamiah menurut ulama yang sudah sedemikian luar biasa, kemudian sudah berjalan seperti itu luar biasanya, kita diharapkan untuk berada di situ. Bahkan didahulukan bahwa kunu minas sabiqin. Seharusnya kita malah berusaha untuk menjadi yang terdepan. Setidak-tidaknya wa illa faminal lahiqin. Kalau tidak seperti itu ya seharusnya kita termasuk orang yang ikut saja, orang-orang biasa. Tapi jangan sampai yang terakhir wa iyyakum an takuna minal khalifin. Jangan sampai kita malah keluar dari jamiah Nahdlatul Ulama. Didalili radu bi ayyakuna. Radu itu sapa ulul taul bi ayyakuna kelawan yen to ana ulul taul iku ma'al khawalifin sertane pira-pira wadon kang ngeri di dalam omah. Orang-orang yang tidak mengikuti jamiah itu diberatkan seperti orang-orang perempuan yang selalu berada di rumah. Orang-orang lemah. Padahal yang hebat itu. Iya. Orang-orang lemah tapi bisa menguasai yang kuat. Iya. Iya nih. Salah. Iya. Pulang kita ini. Kita didalili seperti itu. Jadi kita harus ikut jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya kayak salam itu harus punya kemauan untuk menjadi sabiqin yang di depan terus. Jangan sampai kita hanya menjadi lahiqin, apalagi menjadi khalifin. Karena kalau menjadi khalifin tadi kita diibaratkan seperti orang rumah, kan tidak menarik kan. Waktu di alam dan lak, kalau makna ulama dan lak. Opo ala kulbihim yang atasnya kira-kira artinya ulul taul fahum mengutami ulul taul itu lah fahuna orang paham sopo ulul taul yang kebagusan. Jadi kalau sudah ridho itu nyaman untuk berada di rumah, nyaman untuk tidak mengikuti kegiatan. Akhirnya kita akan disegel hatinya. Tubi'ah itu disegel. Kalau disegel itu artinya hati kita dimatikan. Sudah nggak tahu apa yang positif, mana yang negatif, nggak tahu. Jadi diusahakanlah bagaimana kita tetap bisa berkiprah di jamiah. Tapi kalau tidak seperti itu ya itu tadi, kalau kita merasa nyaman untuk berada di rumah, untuk asik dengan keseharian kita di rumah, kita nanti akan ditobat seperti halnya dawuh Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu seperti itu. Khatmu dengan tokmu itu sama saja. Kita akan disegel hatinya, sehingga tatkala hati kita disegel, kita tidak akan tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau bisa seperti itu sangat berbahaya, tidak ada yang mampu bisa menyelamatkan. Ini berawal dari kenyamanan, radu ridho, kenyamanan dengan istilahnya asik di luar jamiah. Atau fal yaman mongko orang kosong aman. Maka Allah ing san bayane Allah
sapa illal qaum angin qaum al khosirun kan katunan sapa kaum. Kita jangan sampai merasa aman dengan makruh. Makruh itu ya apa istilahnya? Sandukoyo itu rekayasa, tipu muslihat. Tapi ngomongin tipu muslihat kalau disenatkan kepada Allah kayaknya kan kurang pantas gitu. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu. Jadi dalam beberapa konteks, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi kait dengan makar itu sama, bahwa Allah juga memakar, membuat beberapa tipu daya. Tapi tipu daya yang dilakukan Allah itu luar biasa banget. Seperti begini, ibaratnya seperti ini. Caimin ini kan jadi tuan rumah yang di sini, pimpinan yang ada di sini. Kemudian ada tahu anak buahnya melakukan kesalahan, tahu kalau salah, tidak dipecat, tapi malah diangkat jabatannya. Sehingga anak buahnya itu semakin jauh dari Allah, semakin ngawur. Begitu tahu ngawur, ditambah lagi Caimin. Ini yang salah perlakuan Caimin apa? Yang salah kan nggak mungkin yang salah Caimin malah memberikan kesempatan, tapi yang pelakunya itu semakin jauh, semakin ngawur. Iya, malah langsung dipecat, dia repot. Ya seperti itu Allah. Kadang-kadang awak ini nggak pakai jamaah, tapi di sini malah lancar. Oke, kadang-kadang sebedino mujahadah, sebedino sholatul lail malah kangelan. Ya seperti itu. Kita jangan sampai merasa aman dari makrillah, karena ini bahwa termasuk dosa besar itu diantaranya adalah aman min makrillah. Jadi aman makrillah itu termasuk dosa besar selain syirik dan apa ya? Yaksu min rahmatillah. Yaksu min rahmatillah itu juga termasuk dosa besar. Bahwa kita putus asa dari rahmatnya Allah, belas kasih Allah itu juga termasuk dosa besar. Ini juga begitu. Apa namanya? Aman min makrillah juga termasuk kategori beberapa dosa besar. Makanya dengan yang kerja di sini jangan nyaman-nyaman. Kalau misalkan saya ingin baik dengan jenengan pada dengan melakukan kesalahan, jangan-jangan ini merupakan makar dari saya. Jangan-jangan begitu. Makanya harus waspada dan harus selalu berbuat baik. Karena belum tentu kita diperlakukan baik oleh Allah Ta'ala itu karena kita tidak melakukan kesalahan sama sekali, belum tentu. Jangan-jangan kita melakukan kesalahan tapi oleh Allah harus dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sama, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Rabbana, duh pengiran kita, la tuzil sampun melempeng hati Tuhan. Kulubana yang biro-biro hati kita. Tak jadi hadaitana ing dalam sause nuduhake Tuhan ing kita. Harusnya seperti ini. Kita itu sudah ada di jamiah, di dalam jamiah. Jamiah kita berada di jamiah Nahdlatul Ulama. Itu berada dalam naungan hidayah. Jangan sampai kita keluar dari situ. Dan kecuali kalau situasinya memang kita dikeluarkan. Beda masalahnya. Tidak. Jadi kita tuh harus berusaha untuk berada di Nahdlatul Ulama karena di situ adalah hidayah, tempatnya hidayah. Makanya penutupan itu gimana? Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi hadirin setelah kita berada dalam Nahdlatul Ulama jangan sampai keluar. Apapun situasinya, jangan sampai kita tinggalkan. Wahab lan mugi maringi Tuhan lan amaran kita biladunka. Saking ngarso panjenengan rahmatan ing kawelasan. Innaka kana satu menit Tuhan antara Tuhan iku al-Wahhab dan kang paring ahli, dan kang ahli paring peparing, dan kang ahli maringi. Rabbana faghfir lana dzunubana, Rabbana berpengiran ingsun, faghfir ing ngapura Tuhan. Lana marang kita dzunubana ing dalem dosa kita wa kafir lan mugi ngapura Tuhan ana saking kita sayiatina ing biro amal Allah kita. Wa tawaffana lan mugi mateni Tuhan ing kita ma'al abrori serta biro wong kang bagus. Rabbana berpengiran kita wa atina lan mugi maringi Tuhan
mating perkara wa atarkan janji mating kita iman. Kok bisa kita itu meminta sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah? Kan kalau pribadi jenengan itu memohon sesuatu yang sudah dijanjikan Allah, kayak hasil gitu. Wong sudah dijanjikan kok masih kita minta, berarti apa ini kan untuk prakarja. Ini mboten, ini memang kayaknya lafaz ini adalah tolak doa, tapi secara makna adalah khobar. Ini adalah cerita bahwa Allah itu akan memberikan semua apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan permohonan. Ini memang lafaznya permohonan, tetapi secara makna itu adalah khobar. Makanya ada kadang-kadang kudu teliti. Itu kok bisa kita minta sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah? Betul mungkin. Tidak bisa seperti itu, karena memang itu sudah dijanjikan dan sudah pasti kita dapatkan. Jadi tidak usah kita minta pun sudah pasti didatangkan oleh Allah. Walau zina lan sampun minat Tuhan ing kita. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat inna kasatu menituan iku la tukhlifu orang melayani Tuhan alimi ada yang janji, karena Allah tidak akan pernah mengingkari akan janji. Nah itu terakhirnya inna la tukhlifu mi'at, semakin menunjukkan bahwa doa yang ada di depan itu hanya filah saja, hanya apa ya, kelihatannya saja itu adalah doa, sebenarnya itu adalah kalam khobar. Ila guna Allahu a'lam. Al-Fatihah.